Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hari kita akan mengenal sosok pemimpin ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari. Teman-teman, pada abad ketiga Hijriah, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menghimpun dan menyusun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dari keenam tokoh tersebut, Imam Bukhari menepati urutan pertama yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Artinya, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis. Mengapa bisa mendapatkan gelar itu? Yuk kita baca kisahnya berikut ini. Di sebuah negeri Bukhara, sekarang Uzbekistan, terdapat ulama ahli hadis bernama Ismail bin Ibrahim. Ia seorang bapak tua yang terkenal kesalehannya. Seumur hidupnya, ia mendapatkan penghasilan yang halal dan tidak pernah mendapatkan penghasilan yang haram sepersen pun. Tepat pada hari Jumat, tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi, lahirlah putranya yang diberi nama Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barjizbah. Itulah Bukhari kecil yang waktu besar nanti akan menjadi pemimpin ulama hadis terkenal dengan sebutan Imam Bukhari. Tak lama setelah lahir, Bukhari kecil mengalami kebutaan. Ayah dan ibunya sedih melihat kedua mata Bukhari tidak dapat melihat. Namun sayang, ayahnya meninggal dunia saat Imam Bukhari masih kecil. Imam Bukhari pun diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Meskipun matanya buta, Bukhari kecil tetap semangat untuk belajar. Berkat kuasa Allah, mata Bukhari kecil akhirnya bisa melihat. Ia pun semakin giat menghafal hadis. Ia belajar kepada Syekh Ad-Dakhili, seorang guru hadis terkenal di Bukhara. Pada waktu itu, umur Imam Bukhari belum mencapai 10 tahun. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah. Di Mekah, Imam Bukhari dan keluarganya menunaikan ibadah haji, dan di Madinah, Imam Bukhari belajar hadis langsung dari para guru hadis. Selain kota Mekah dan Madinah, Bukhari juga belajar hadis ke berbagai negeri seperti Suriah, Baghdad, Basra, Kufah, Mesir, hingga ke Asia Barat. Teman-teman, Imam Bukhari menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu ke berbagai negeri. Selama 16 tahun, ia telah belajar kepada 1080 orang guru ahli hadis. Subhanallah, hebat ya. Selama belajar hadis, Imam Bukhari telah hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Subhanallah, luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Kecerdasan Imam Bukhari terbukti ketika Imam Bukhari dan teman-temannya mengikuti pelajaran hadis. Teman-temannya selalu mencatat pelajaran, tetapi Imam Bukhari tidak pernah mencatat pelajaran yang diajarkan. Teman-teman mengejek Imam Bukhari sebagai anak yang malas belajar dan tidak sopan kepada guru. Imam Bukhari pun diam, tidak menjawab ejekan teman-temannya itu. Suatu hari, karena kesal terhadap ejekan itu, Imam Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan mereka, kemudian membaca secara tepat hadis yang telah dipelajari. Mereka semua terpesona karena Imam Bukhari ternyata hafal 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Teman-teman, kecerdasan Imam Bukhari dalam menghafal hadis juga pernah diuji oleh 10 ulama hadis terpilih. Ulama-ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja dibolak-balik urutannya secara acak dan meminta Bukhari membenarkannya. Dari ke-10 penanya, Imam Bukhari hanya menjawab dengan tegas, "Saya tidak tahu hadis yang Anda sebutkan." Setelah ke-10 ulama hadis itu selesai mengajukan pertanyaannya, Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang telah diacak dan salah tersebut.
lalu mengoreksi kesalahannya dan membacakan hadis yang benar. Subhanallah, apa yang terjadi? Para hadirin dan 10 ulama tersebut kagum melihat kecerdasan Imam Bukhari. Akhirnya 10 ulama hadis pun mengakui kepandaian, hafalan yang kuat, dan keahlian Imam Bukhari dalam bidang hadis yang tiada banding. Karena itulah Imam Bukhari diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis, oleh para ulama ahli hadis. Selain ahli hadis, Imam Bukhari juga mempunyai sifat-sifat yang harus kita teladani, seperti rendah hati, tidak sombong, ramah, suka bersedekah, menjauhi kesenangan dunia, dan taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Bukhari selalu memberi sedekah untuk pendidikan dan para pelajar. Ia pernah berkata, "Setiap bulan aku berpenghasilan 500 dirham, yang semuanya aku belanjakan untuk kepentingan pendidikan, sebab apapun yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal." Banyak kitab yang telah ditulis Imam Bukhari. Kitab yang paling terkenal adalah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini ditulis selama 16 tahun. Jumlah hadisnya ada 9.082 hadis. Kitab ini juga merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Sebelum meninggal dunia, Imam Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari. Sakit tersebut mengantarkannya menemui Sang Pencipta. Imam Bukhari meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah. Beliau dimakamkan di Kartat, sebuah desa kecil dekat kota Samarkand, Uzbekistan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Imam Bukhari. Amin.